sebentar. Hmm, kita akan, halo ya sebentar ya, continue to share. Ya, kita akan belajar. Kita akan belajar satu raja-raja 1 sampai 13 ya. Satu raja-raja 1 sampai 13. Satu Raja-Raja 6, 1 sampai 13. Itu Ya, maksudnya. sisi Pak. Ini saya sambil cari-cari kok gambarannya enggak keluar gitu, gambar orangnya. Jadi konsentrasinya pecah ya. Oke, nggak apa-apa dah, enggak pakai gambar nggak apa-apa ya. Oke, kita akan lihat satu Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 13 ya. Ini pasal 6 ini panjang, tapi isinya nggak terlalu ya. Nah, maksudnya itu maksudnya padat ya. Oke, saya bacakan ayat 1, teman-teman ayat 2 ya. Dan terjadilah pada tahun ke 480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Dalam bulan Sib, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Ayat 2. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Ayat 4. Pada rumah itu ia membuat jendela-jendela yang rapat kisi-kisinya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikan kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang. Dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Ayat 6. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, tingkat tengah 6 hasta, dan tingkat ke-30 hasta, karena ia telah membuat ceruk-ceruk di sisi luar sekeliling rumah. Dinding-dinding rumah itu tidak usah dilubangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakainya batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. 8. Pintu tingkat bawah terletak pada sisi kanan rumah itu, dan orang naik melalui tangga-tangga lingkar ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat 3. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. 10. Ruangan tambahan didirikannya di sekeliling rumah itu, masing-masing 5 hasta tingginya, lalu dihubungkan pada rumah itu dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. 12. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup sesuai dengan segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, serta memelihara segala perintahku dengan menjalankannya, aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan kaumku Israel. Oke, sekian dulu ya. Saudara, ini bagian ini adalah menceritakan mengenai pembangunan ya, pembangun Bait Allah. Jadi kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu itu kita belajar bagaimana dia kerjasama ya sama luar negeri untuk hiram itu untuk mendapatkan kayu-kayu ya. Sekarang mulai pembangunan coba kita lihat ya, ini pasal 6 dikatakan pembangunan Bait Allah ini saudara puncak dari pemanggilan Salomo ya. Jadi Tuhan manggil Salomo itu puncaknya yaitu untuk membangun Bait Allah ya. Jadi terutama untuk membangun Bait Allah itu adalah tugas
tanggung jawab Salomo. Di sini dikatakan tahun ke-480. Jadi orang Israel setelah keluar dari Mesir, ya. Jadi ini setelah keluar dari Mesir 440 tahun tinggal di Kanaan itu baru mereka ini Salomo baru mendirikan ya. Dan itu Salomo sudah menjadi raja tahun keempat. Ya, tahun keempat. Jadi ini semua dicatat dengan mendetail. Mengapa kok dicatat teliti begitu, Saudara? Kok dilaporkan teliti gitu supaya umat Tuhan itu tahu kalau pembangunan ini adalah puncak perjanjian Tuhan kepada Daud. Dengan kata lain, Tuhan janji kepada Daud itu digenapi semua. Anakmu yang nggak mau jadi raja itu nanti yang mau bangun bait Allah gitu ya. Lalu dicatat. Jadi ingat di sini Salomo itu dipanggil khusus untuk pembangunan. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat Salomo khusus untuk pembangunan. Setiap orang dipanggil Tuhan itu saudara punya tugas yang berbeda ya. Kalau Daud kalau Musa dipanggil mimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Kalau Daud dipanggil untuk berperang, ya. Kalau Salomo tidak berperang, tapi untuk bangun bait Allah. Jadi ingat, setiap orang itu ada panggilan Tuhan yang berbeda. Jangan iri kepada orang lain. Jadi ingat ya, wah orang itu kok gini, aku ya ikut, tapi kita nggak dipanggil hal itu, gitu ya. Misalnya seperti hamba Tuhan, ya. Ada hamba Tuhan dipanggil untuk merintis sebagai missionary, ya. Pergi ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah yang belum ada Injil di sana mendirikan gereja. Sudah itu dia disuruh pindah lagi oleh Tuhan ke tempat lagi untuk merintis, begitu ya. Tapi ada hamba Tuhan dipanggil sebagai apa? Gembala, ya. Jadi mengembalakan apa yang sudah dirintis oleh missionary itu, begitu ya. Jadi Tuhan itu punya banyak kaki tangan, saudara ya. Punya banyak anak buah. Semua orang itu diatur menurut karunia-Nya, ya. Di gereja kita lihat ya, ada yang nyanyi, ada yang main musik, ada yang pintar masak, ada yang pintar nyambut tamu, ada yang membesuk, dekati jemaat, ya mendoakan jemaat itu masing-masing beda-beda. Itu adalah sesuai dengan panggilan. Jadi ingat, kita disebut sebagai tubuh Kristus. Lihat badan kita ya. Ada yang jadi mata, ada yang jadi mulut, ada yang jadi telinga, ada yang jadi tangan. Jangan pernah iri hati. Ya. Kita harus tahu Tuhan manggil kita itu untuk apa. Enggak usah rebutan sama orang lain begitu ya. Jadi di sini kita lihat Salomo dipanggil ya. Dia menjadi raja untuk menangani pembangunan. Dan kita ingat waktu Daud sebelum mati, Daud ini baik ya, punya rencana mau bangun nggak boleh sama Tuhan, dia nggak ngambek lah ini loh saudara. Dia nggak marah. Memang panggilannya dia bukan untuk bangun kok. Tapi duitnya dia, tabungannya dia diserahkan semua untuk pembangunan. Nah, gitu loh. Ya, jangan ngambek lalu lari gereja mana lagi, keliling dunia ya. Gereja di dunia sama aja, kecuali pindah di surga aman ya. Jadi di sini kita lihat, saudara, setiap orang itu punya panggilan sendiri. Waktu Salomo sudah jadi raja 4 tahun, yaitu di dalam mempersiapkan ya. Mulai jadi raja, dia ingat waktu itu dikasih tahu papanya, suruh nangan-nangani orang jahat ya. Satu-satu ditangani sudah selesai damai semua. Oh ya, minggu lalu itu ada orang tanya, waktu 2 minggu yang lalu ya, ada teman tanya saya, di dalam daftarnya Salomo ada imam yang sudah dipecat itu kok masih terdaftar di situ ya. Teman kita ini teliti ya, saudara kalau ada kayak gitu boleh tanya saya, nggak apa-apa, saya juga belajar kok ya. Soalnya kita kan nggak hidup zaman itu, ternyata imam itu memang didaftar di situ ya. Didaftar kemudian baru setelah didaftar baru kemudian Salomo baru menyaring, ingat ya, ingat perlu disaring, ya, perlu disaring di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan itu enggak semua orang itu baik, saudara ya. Enggak semua orang cinta Tuhan. Ada orang itu tujuannya cari nama ya, eh, untuk diri sendiri begitu ya. Makanya perlu disaring. Jadi Salomo waktu itu nyaring-nyaring ya. Lalu imam itu turunannya Eli itu sudah kesaring ya. Tapi di dalam daftar itu sebelumnya sudah dibuat begitu ya. Jadi ini teman itu sudah saya jawab dan terima kasih teman itu teliti sekali ya. Jadi kalau Bible study di rumah Zoom, jadi Alkitabnya dibuka ya saudara, Alkitabnya dibuka ya.
Jangan di situ nonton TV gitu ya, percuma ya. Jadi kita konsentrasi ke Tuhan. Begitu kalau ada pertanyaan boleh hubungi saya pribadi ya. Lalu Israel itu keluar dari Mesir, ada yang mengirakan tahun 1447 sebelum Yesus ya. Ini perkiraan karena waktu itu kalender-kalender apa tidak seperti hari ini ya. Ada yang mengatakan Salomo itu diperkirakan menjadi raja tahun 970. Lalu tahun 967 baru mulai mendirikan Bait Allah. Ya, jadi untuk tanggal-tanggal begini penafsir itu kadang-kadang bisa agak lain sedikit nggak apa-apa lah ya. Jadi maksud saya hal-hal gini ini cincai lah ya. Untuk tanggal-tanggal gitu nggak terlalu penting. Tapi yang terlalu penting pertama diingat Tuhan memanggil setiap orang sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan karunia yang Tuhan beri ya. Jadi jangan iri-iri orang lain ingin cari nama, jangan ya. Taatilah kepada Tuhan. Tuhan mau saya suruh jadi apa jadilah. Itu yang paling baik ya. Seperti Daud ya, nggak boleh bangun ya nggak ngamuk ya. Bahkan dia tetap memperhatikan nasihati anaknya bagaimana membangunnya, denanya dikasihkan, hartanya dikasihkan. Ini baik sekali ya, saudara ya. Oke, di dalam pembangunan Bait Allah ini dibangun di atas Gunung Moriah di Yerusalem. Dan sekarang ini orang-orang mengatakan Gunung Sion. Mengapa dikatakan Gunung Moriah? Ini zaman Abraham. Jadi pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak anaknya itu katanya di atas Gunung Moriah. Ya, pergi ke daerah Tanah Muria mempersembahkan Ishak itu sebagai korban di gunung ini. Jadi gunung ini ada sejarahnya. Kemudian memang diganti nama Gunung Sion ya saya. Namanya diganti Yerusalem. Yang merebut kota itu adalah Daud. Ingat saudara ya enggak? Lalu sama Daud tabut Allah dipindah. Jadi di dalam membangun bait Allah itu ada kerjasama. Bapaknya yang beli tanah ya enggak? Tanahnya dibeli apa? Lalu kemudian dibangun di situ. Jadi ini ada sejarahnya. Nah, ingat Daud yang beli tanah itu, saudara. Ingat pada waktu Daud mengadakan sensus, ya enggak? Sensus itu tidak diperintahkan Tuhan, tetapi Daud berambisi, ingin tahu kalau dia waktu jadi raja itu berapa banyak penduduknya, ya. Makanya dia mengadakan sensus, ingat, Tuhan marah, ya enggak? Lalu malaikat turun membunuh beberapa orang, lalu Daudnya akhirnya membeli tanah ini ya untuk dibeli lalu untuk mempersembahkan korban. Ada orang mengatakan tempat ini akhirnya jadi bait Allah. Jadi Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Muria di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud. Nah, ini ada di Alkitab, Saudara. Jadi kalau saya catat Alkitab sini berarti saya nggak ngawur ngomong pendapat saya sendiri bukan. Jadi kalau pendapat orang atau pendapat saya ngomong pendapat kita. Tapi kalau ini ada tercatat di Alkitab ya, di Gunung Muria di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud yakni di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu ya. Jadi tanahnya orang Yebus ini dibeli. Jadi kalau kita lihat di sini kerjasama itu penting, ya. Jadi ini bersejarah ini. Memang Tuhan kehendaki di Gunung Muria, akhirnya Gunung Sion namanya, di Yerusalem. Semua Tuhan atur. Makanya ada segala sesuatu program gereja, jangan lancang, saudara. Ingat, banyak berdoa, tanya Tuhan. Karena itu rumahnya Tuhan. Tuhan maunya gimana? Tanya Tuhan. Jangan ideku, idemu, menang-menangan sendiri. Akhirnya ribut gerejanya pecah. Ya, ingat ya saudara. Jadi ini ada sejarahnya. Salomo membangun itu sudah ditetapkan tempatnya di mana oleh Daud ya. Jadi ini ada sejarahnya saudara ya. Di sini Salomo ini apa Abraham ini mempersembahkan Ishak ini di sini ya. Lalu ini tanah ini dibeli, lalu Daud di sini mempersembahkan korban karena apa? Daud waktu itu berdosa menghitung orang yang tidak diperintah Tuhan. Nah, ingat saudara, orang yang makin dekat sama Tuhan, hukumannya itu tambah gede. Jangan kira, oh aku enggak apa-apa kok, aku melakukan ini enggak apa-apa enggak. Sama Tuhan dibiarkan karena apa? Kita masih anak-anak.
Tetapi kalau itu orang rohani, ngerti kehendak Tuhan, tidak dilakukan, Tuhan akan pukul. Jadi seperti Daud ini, saudara ya. Sensus ini dipukul oleh Tuhan, banyak yang mati, ya. Akhirnya dia lihat malaikat terbang bawa pedang, dia di situ mendirikan mezbah dan tempat ini dibeli sama dia untuk berdoa. Jadi ingat, ini tanah dibeli untuk berdoa, untuk mendirikan mezbah. Nah, Abraham di sini juga tanah ini waktu itu nggak dibeli, ini memang tanahnya masih kosong ya, belum miliknya Yebus ya. Ini dia di sini juga mempersembahkan korban. Jadi tempat ini memang cocok untuk menyembah Tuhan. Ya, jadi ini semua sudah diatur, sudah ditetapkan, gitu ya. Lalu kita lihat pembangunan bait suci ini. Sebenarnya bait suci ini sebutnya bait suci Salomo, saudara ya. Sebenarnya tidak besar, tidak besar. Ya, memang orang bilang, oh gede, besar gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini denanya, saudara. Sebenarnya semuanya ini sudah Tuhan berikan kepada Musa. Jadi ingat, saudara ya. Ada orang bangun gereja tengkar karena apa? Satunya mau lantai 3, satunya mau lantai 1, satunya mau apa lantai di bawah tanah. Waduh ribut. Yang duitnya gede, mulutnya gede, ya gitu ya. Akhirnya ya udahlah, kamu mulutnya gede, duitnya gede, minta pangkat karena kamu majelis. Oke, kita keluar aja. Itu banyak keluar. Jadi ingat, ini sebenarnya denah ini, saudara. Salomo ikuti aja, ini dari Musa, saudara. Pada waktu Musa di atas gunung, Tuhan sudah memberikan denah. Lalu memang ini lebih besar. Karena waktu zaman Musa itu mereka pakai kemah. Jadi modelnya seperti ini loh, saudara ya. Jadi pakai kemah, bongkar pasang. Sudah itu diangkat begitu ya. Tapi kalau waktu Salomo sudah tetap, tapi denarnya sama, gedenya lebih gede ya. Jadi perhatikan ini saudara, ya, ini lihat panah saya ya. Ini namanya tempat Maha Kudus, ini paling dalam ya. Ini 2 kali gede daripada tempat Maha Kudus, namanya tempat kudus ya. Lalu ini ada namanya sendiri ya, seperti terasnya begitu ya. Nanti kita lihat ada ukurannya. Jadi ini yang zaman Musa. Nah, saudara lihat kalau zaman Musa ya ini ya. Ini loh, Bait Allah itu ini. Jadi yang lainnya gede ini cuma halamannya ya. Oke, ini ukurannya. Saya catat dari Alkitab. Panjang 60 hasta, lebar 20 hasta, tinggi 30 hasta. Saya tidak ngerti ukuran. Ini meternya saya ikuti dari Google ya. Jadi kurang lebih begini. Jadi menurut penafsir ini enggak gede katanya. Kecil katanya ya. Karena cuma panjang 30, lebar 10, tinggi 15 gitu ya. Saya nggak ngerti. Saya tanya suami saya, rumah kita ini ukurannya piro? Dia ya nggak ngerti. Jadi ya saya nggak ada bayangan lah ya. Jadi saudara yang pinter ngitung-ngitung bayangkan sendiri. Kalau ada yang jadi insinyur ya, tolong bayangkan sendiri ya. Kurang lebih bait Allah itu seberapa gedenya begitu ya. Lalu dikatakan di sini balai di sebelah depan. Nah, jadi yang depan itu ini, kuning ini ya. Ya. Sebelah timur ini ya. Ini namanya serambi, tadi saya bilang teras ya, serambi atau dinamakan pok gitu ya. PORCH. Ini sebelah timur ini ya. Ini. Ini ukurannya 20 hasta dan eh, lebarnya 10 hasta. Tingginya ya sama lah, kan sama ya. Jadi ini saudara, adalah balai di sebelah depan ruang besar. Jadi ini dikatakan ruang besar ya. Ruang besar itu tempat kudus. Saudara yang mengikuti Bible Study, kitab Keluaran, kita sudah belajar semua ini. Ya lupa nggak apa-apa, saya juga lupa kok ya. Karena gereja kita sekarang nggak kayak gini. Cuma yang tidak boleh lupa, coba perhatikan. Ini yang paling dalam. Ini tempat namanya Maha Kudus. Setahun sekali imam besar saja yang boleh masuk. Imam biasa tidak boleh. Ya. Mengapa kita perlu belajar ini? Karena waktu Yesus mati di atas kayu salib, ini pemisah ini, ya, tirai ini sobek jadi 2. Ya. Ini tempat kudus, ini imam biasa di sini. Jadi mempersembahkan korban itu seringkali di sini. Tapi kalau setahun sekali itu di sini. Ya. Jadi
Kita tahu ini karena di dalam Perjanjian Baru atau di dalam surat Ibrani disebut tirai. Tirai bait Allah itu ya ini saudara di sini ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Lalu tempat Maha Kudus ini tidak boleh sembarangan orang masuk. Imam besar. Imam besarnya banyak diundi dulu. Seperti itu ingat ada imam besar masuk lalu jadi bisu itu ingat. Bapaknya Yohanes, namanya Zakaria ya. Itu tempat ini. Jadi orang nggak boleh sembarangan masuk ini. Ya, biasanya kalau sudah mati di dalam dihukum Tuhan gitu nggak ada orang yang menguburkan. Makanya orang kalau masuk di sini biasanya kakinya itu dikasih tali, dikasih bunyi keliling 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 gitu. Dan pakaian imam itu bawahnya itu ada keliling kelilingnya. Jadi kalau dia sudah nggak jalan ditarik dari luar. Kalau masih nggak jalan terus ya mayatnya ditarik keluar gitu. Nggak ada orang yang berani masuk. Jadi tempat ini melambangkan tempat yang maha kudus seperti surga begitu ya, seperti lo ya. Makanya dikatakan Yesus masuk ke tempat Maha Kudus, ke surga, sudah berdoa. Kalau masuk sini ini saudara harus bawa darah ya. Kalau nggak bawa darah dihukum mati. Lalu harus mengikuti aturan. Jadi, saudara kalau kita belajar Alkitab ya, kita lihat Tuhan itu ada aturannya, saudara. Nggak karpe dewek ya. Jadi ada apa-apa pelayan itu ada aturannya, ada tata tertibnya begitu ya. Jadi yang boleh masuk sini cuma imam besar. Imam besar pun itu diundi setahun cuma sekali. Lalu ini tempat kudus. Lalu ini tempat ya itu seperti tempat teras gitu serambi ya begitu ya. Jadi ini yang lama perjanjian lama itu ya. Ini bukan perjanjian lama maksudnya zaman Musa ya. Ini lebih jelas kita lihat ya ini kecil cuma segini ya. Jadi ini kurang lebih bait Allah yang dibangun oleh mereka. Lalu kita lihat ini sebelah ayat 4. Terus terang aja belajar ini bagi saya sulit setengah mati. Saya persiapannya seminggu lebih. Karena banyak yang nggak kenal istilah-istilah. Istilah-istilah apa ini? Saya juga bukan insinyur ya. Lalu pembangunan-pembangunan begitu. Makanya kita sekarang sama-sama belajar lah ya. Ayat 4 dikatakan ada jendela-jendela yang dirancang khusus. Nah ingat loh. Dirancang khusus. Untuk rumah Tuhan, sekali lagi saya katakan jangan sembarangan saudara. Ya, hargailah Tuhan itu loh yang kita sembah itu. Hargai. Nggak bisa sembarangan. Ya, jendela-jendela pun dirancang khusus dengan kisi-kisi atau namanya bidai yang tidak dapat dibuka atau ditutup rapat begitu ya. Melebar ke dalam untuk pencahayaan dan ventilasi. Jadi modelnya itu di depan kecil, masuk dalam gede gitu ya. Itu begitu ya bayangkan sendirilah ya. Lalu ada yang mengatakan lagi tidak boleh ada sinar matahari masuk katanya. Itu di dalam ayat yang lain nanti kita pelajari ya. Lalu itu penafsir yang menafsirkan, tapi ayat itu nggak jelas begitu ya. Dikatakan tidak ada matahari masuk, jadi mungkin ini cuma lukisan saja. Saya tidak tahu. Jendela sungguh atau lukisan saya tidak tahu. Ya, oke. Karena saya nggak pernah ke situ ya, saudara ya. Sudah tidak ada bait Allah ini ya, sudah hancur. Lalu ayat 5 dikatakan bangunan tambahan. Jadi masih ada bangunan tambahan. Selain tadi itu, saudara tahu, tadi itu intinya loh, tempat ibadah loh, ya. Yang tempat ibadah itu nggak boleh sembarangan. Disebut Maha Kudus, disebut kudus, ya. Nggak sembarangan orang boleh masuk, nggak sembarangan orang boleh berbuat apa-apa, meskipun imamnya nggak boleh, ya. Lalu di sekeliling itu ada tambahan bangunan, dibuat bertingkat-tingkat, menempel tanda dinding bait Allah, ya. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, ini saya dapatnya yang ini dari KUI lagi. Jadi cari bahannya itu sulit. Saya nggak bisa Inggris soalnya ya. Jadi saya ambil dari KUI ya. Jadi di sini kita lihat ini modelnya itu tingkat-tingkat kayak gini loh saya. Mulai saya lihatnya tak pikir ini rak-rak buku ya, tak pikirnya itu lemari, ini rak buku meja. Ternyata bukan gitu ya. Dikatakan bangunan tambahan itu ini bait Allahnya di sini, ini bangunannya tambah-tambahan di sini tingkat-tingkat ya. Lalu sudah dikatakan eh, bangunan yang pertama ya, lebarnya ayat 6 dikatakan ya. Tolong saudara sabar ya, saya juga persiapan setengah mati. Yuk sabar-sabar belajar ya. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya. Nah, jadi yang bawah sendiri ini ya, katanya lebarnya kok 2,5 2.
tingkat bawah 5 hasta lebarnya. Oh, ini langsung di meter ya, jadi meter 2,2 meter. Lalu yang di tengah ini ya 2,7. Lalu yang ketiga ini atas ini ya Saudara 3,1. Berarti lihat temboknya Saudara. Berarti ini lebih lebar ya. Ini yang dibicarakan lebarnya ya. Berarti makin tinggi makin lebar. Temboknya yang di bawah ini makin tebal ya. Jadi kamar-kamar ini bersama dengan ceruk-ceruk, ceruk-ceruk meneh ya. Saya persiapan ini setengah mati. Ceruk itu apa gitu ya. Lihat lagi quote-nya. Kalau ceruk saya ngerti ya. Ternyata ceruk itu ini loh, saudara. Coba lihat ini loh. Ini loh. Di tembok ini ada bolong-bolong ini loh. Ya, ini ya ceruk-ceruk. Ingat loh, saudara. Ini bukan dilubangi loh. Karena Bait Allah ini pembangunannya tidak ada tok 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 ya suara pukul-pukul nggak ada. Ini memang batu ditata, diberi lubang begitu. Ini namanya ceruk ya. Ini tujuannya apa ya? Ya. Untuk mendukung struktural tanpa harus melubangi dinding. Nah, pinter orang dulu. Meskipun belum ada sekolah insinyur, tapi Tuhan kasih pinter. Kalau melayani Tuhan, Tuhan kasih pinter, saudara ya. Jadi tanpa lubang dinding utama bait suci. Jadi nggak usah bolong-bolongi ya. Jadi balok-balok itu masuk dari sini ya. Sambung menyambung begitu supaya kuat ya. Jadi di sini dikatakan ya sehingga balok-balok kamar tambahan itu dapat dihubungkan dengan tembok rumah Tuhan itu tanpa melubangi tembok. Jadi ingat, nggak lubang-lubangan ya. Hari ini banyak orang yang lubang situ, tembel sini, tembel situ ya. Tapi ini semua sudah dirancang begitu baik sehingga tidak ada gangguan ya sudah dirancang ya. Jadi ini kurang lebih itu tingkatannya itu kayak gini. Lalu mengapa tembok bawah lebih tebel kan menunjang di atas toh ya enggak? Ini atas ini orang naik-naik saudara ya. Jadi ini kamar-kamar begitu loh ya. Jadi untuk imam-imam simper barang atau simpan baju atau apa ya ada imam-imam yang tidur di sana. Jadi bait Allah yang pokok di tengah itu tidak boleh sembarangan orang masuk. Tapi ruangan-ruangan di pinggir-pinggirnya itu memang untuk imam, saudara ya, disediakan untuk imam, begitu ya. Jadi hamba Tuhan itu memang dapat fasilitas khusus, saudara. Bukan hanya korban persembahan, bahkan dapat tinggal khusus di situ ya. Lah ini temboknya dibikin bawahnya yang gede, ya supaya apa? Kuat. Kalau yang bawah tipis di atas gede roboh ya. Jadi di sini kita lihat ini pembangunannya bagus sekali ya. Lalu dikatakan batu-batu telah disiapkan di penggalian. Nah, ayat 7 dikatakan batu-batu itu saudara ya dipakailah batu-batu yang telah disiapkan. Maksudnya batu-batu itu sebelum diangkat ke bait Allah sudah disiapkan. Sudah disiapkan potongannya, ukurannya, sudah diperhalus. Sehingga nggak ada suara palu, kapak, perkakas besi di rumah Tuhan. Jadi ingat, semua sudah ditoto gini, halus. Ya, tinggal dipasang-pasang. Tinggal dipasang-pasang. Jadi kalau kita lihat, jangan menghina orang zaman kuno dulu, goblok gak iso bangun rumah. Enggak. Orang pinter zaman sekarang ini belajar daripada orang kuno dulu. Meneliti baru bisa tahu. Ini Tuhan kasih hikmat. Dan orang-orang ini tahu ya kita ya waktu itu kita belajar tenaga kerjanya banyak sekali ya. Jadi batu-batu ini diusungi sudah bersih, sudah sempurna, sudah baik. Nggak perlu diasah-asah lagi. Nah, apa hubungan dengan kita? Jadi kalau belajar Alkitab itu kita hubungkan sama kita ya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah ada diam di dalam kamu. Jadi saudara, saudara dan saya ini bait Allah. Ya, bait Allah, kita sudah tahu semua. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, lunas dibayar, bukan cicilan ya. Yesus mati di atas kayu salib membeli kita supaya kita jadi bait Allah. Lalu dikatakan oleh Petrus, biarlah kamu juga dipergunakan. Fungsinya sebagai apa? Sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani. Jadi gereja yang Tuhan maksud di dalam perjanjian baru ini bukan lagi gedungnya. Gedungnya jelek nggak apa-apa, bocor nggak apa-apa. Nah, yang paling penting tubuh kita ini bait Roh Kudus.
Ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Lalu Petrus menjelaskan, kita itu seperti batu, saudara. Batu ini loh, bukan batu sing mati. Kalau bait Allah zaman Salomo batu mati. Kita tuh batu yang hidup. Jadi kita itu sudah dibentuk oleh Tuhan untuk ditumpuk-tumpuk jadi bait Allah. Makanya di gereja harus bersatu. Harus bersatu. Coba bayangkan batu ini, saudara. Nggak mau digosok, dipukul-pukul nggak mau. Tapi ingat ya, dilatih, dikerjakan bukan di bait Allah, di luar ya, di tempatnya. Ada tempatnya di situ ya, dikatakan di tempat apa itu? Batu-batu telah dipersiapkan di penggalian. Jadi waktu batu ini digali, saudara, langsung diukir-ukir, langsung diasak-asak gitu. Kalau batu ini apa enggak mau, aku enggak mau, sakit gitu ya. Lalu batu ini ada modelnya itu benjol-benjol. Saudara bayangkan, bagaimana pembangunan ini. Waktu batu ditumpuk, benjol, itu nggak bisa datar, nggak bisa rata. Maka jadi gereja, ya, umat Tuhan tidak boleh menonjolkan diri. Semua harus dikikis oleh Tuhan. Baru bisa menjadi bait Allah yang hidup, yang Tuhan berkati. Baru dipakai oleh Tuhan. Tapi kita nggak mau, nggak lah, aku maunya gini gitu. Aduh, saudara, paling paling bencek no tuh ya orang gitu. Diatur gini, nggak mau diatur gitu, ya, nggak mau. Untuk pelayanan supaya hidup rukun, memuliakan Tuhan, nggak mau, cari masalah saja. Ingat, batu itu perlu dikikis, perlu dihantami dulu sampai rata, baru dimasukkan ke bait Allah. Ya. Sifat-sifat kita tuh nggak bagus, suka komplain, suka bantah, maunya sendiri, minta menangi sendiri, minta nonjol. Ingat, kita batu yang hidup, perlu dikikis dulu ya untuk pembangunan rumah rohani. Jadi yang dikikis itu rohani kita. Nggak suka baca Alkitab, nggak suka berdoa. Orang ini bikin masalah di gereja, saudara. Ya. Kita yang suka baca Alkitab aja kadang-kadang masih lupa ya. Nanti kalau sudah tengkar lalu firman Tuhan negur kita bertobat gitu. Makanya itu lebih baik ya. Banyak berdoa, jangan banyak ngomong. Gereja orangnya cuma berapa puluh aja sudah bikin pusing ya. Apalagi ribuan. Jadi ingat saudara, kita itu batu hidup kata Petrus ya. Karena apa? Petrus ini dulu bawel. Ingat ya. Petrus itu yang bikin kacau saudara di antara 12 murid ya. Tapi sekarang dia sudah bertobat. Dia sadar kita itu adalah bait Allah, ini batu-batu, ini batu yang hidup bagi suatu imamat kudus. Nah, ingat kudus loh. Untuk mempersembahkan persembahan rohani. Yang kita persembahkan itu persembahan rohani ya. Yang karena Yesus Kristus, karena Yesus Kristus loh ya. Bukan karena aku tersinggung, bukan karena aku nggak dianggap, bukan karena aku direndahkan, bukan. Karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tuhan tidak akan memakai orang yang nggak bisa diatur. Kita itu harus taat. Ingat, kita itu batu. Ya. Kita pernah belajar toh, saya pernah khotbah tentang batu penjuru toh. Batu penjuru itu batu yang siku, saudara. Yang di siku itu Tuhan Yesus. Batu penjuru itu Tuhan Yesus. Siku kanan dan kiri menghubungkan semua bangsa. Ya. Lalu kita dibangun di atasnya, tumpuk-tumpuk. Saudara nggak boleh ngomong gini, ah kalau aku dibangun, aku nggak mau bagian bawah loh ya. Nggak enak, sakit ketumpuk ya nggak. Saya di atas saja, di lantai 3 atau di tempat yang itu loh, yang dilihat orang itu loh. No, 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 no. Tuhan Yesus di mana? Tuhan Yesus itu batu penjuru di mana? Dipendam di bawah, dipendam, nggak kelihatan. Maka di gereja kalau orang minta tonjol terus itu bahaya. Saudara. Harus banyak didoakan untuk kesadaran. Kita itu batu, saudara, batu hidup. Ditumpuk-tumpuk di mana saja taat kepada pimpinan Tuhan. Demi supaya apa? Rumah Tuhan itu bisa berdiri kokoh, bisa memuliakan Tuhan, saudara ya. Lalu di dalam gereja ini pembangunan bait Allah tidak ada suara. Nah ini anehnya, saudara. Ya nggak? Coba lihat di Indonesia ya. Tetangga kita bangun rumah, tok, tok, tok. Tak rasa di Amerika juga. Ya. Karena di Amerika ini rumah kita kayu toh. Ya. Jadi sebelah, ketok, tok, tok, tok.
sebelah jalan pun saya dengar, saudara. Apalagi telinga saya lumayan sedikit lah ya, lumayan lihai. Jadi kalau suami nggak di rumah, saya sendirian, kok ada gelodok pintu buka, tak lihat kok nggak buka, berarti sebelah begitu ya. Nggak takut ada Tuhan Yesus. Kalau saya takut, saya panggil Tuhan Yesus gitu ya. Jadi suara itu nggak ada loh, saudara. Ya, dikatakan di sini, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Ya, di dalam 1 Korintus Paulus mengatakan apa? Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, saudara, ingat, gereja, tubuh kita ini gereja. Dimanapun kita berada, jangan bikin kekacauan. Jangan bikin orang tersinggung. Jangan bikin orang perpecahan, saudara. Ingat, kita itu bait Allah. Ya, harus keberadaanku ada damai sejahtera. Ya, segala sesuatu harus berlangsung sopan dan teratur sesuai firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu fondasi gereja, saudara ya. Jadi di sini diingatkan, bahkan Paulus mengatakan apa? Ya, zaman dulu itu perempuan tidak boleh khotbah di Korintus tok loh, cuma di Korintus tok loh ya. Karena waktu itu di Korintus itu gerejanya kacau, semua buka suara ngomong, ya. Ribut tentang bahasa roh lah, ribut tentang khotbah lah. Makanya Paulus bilang ini, kalau mau tanya, ibu-ibu mau tanya, tanya sama bapaknya nanti di rumah. Nah, wanita jangan khotbah karena apa? Waktu itu belum ada sekolah teologi. Sekolah aja tidak ada kok buta huruf kok. Nah, enggak. Jadi jangan disamakan dengan hari ini. Saya di Amerika ini nggak laku, saudara. Tak kasih tahu teman-teman yang di Indonesia. Banyak gereja cuma ngundang saya kalau ada yang hari ibu aja atau persekutuan aja. Katanya wanita nggak boleh naik mimbar. Saya nggak ngerti. Saya sudah di saat itu naik mimbar tiap hari. Maksudnya ya terjemah ya khotbah lah ya. Oh, di Indonesia itu naik mimbar, di sini nggak boleh, terserah lah begitu ya. Tapi Tuhan baik. Akhirnya belakangan itu saya sudah dilatih oleh Tuhan 1 tahun, baru saya naik mimbar. Sampai hari ini saya naik mimbar ya. Sebenarnya saudara mau naik mimbar ya nggak apa-apa lah ya, naik aja gitu ya. Jadi di sini kita lihat saudara, gereja itu jangan ribut. Hal yang kecil itu sepele itu nggak usah dipersoalkan. Yang paling penting tuh Alkitab itu loh, ajaran sesat itu loh, hati-hati, saudara ya. Jadi jangan perasaanku, pandanganku yang tidak sesuai Alkitab yang bikin kacau. Hari ingat ya saudara, di gereja jangan bikin ribut. Kayak palu tok 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 ya. Di gereja dikatakan ini bait Allah yang didirikan Al Salomo, tidak ada suara, tenang. Lalu orangnya gimana? Ya nggak teriak-teriak. Hari ini tukang bangunan khususnya di Indonesia ya teriak-teriak, ambillah batu gitu ya. Kerek ke atas, ini nggak boleh, nggak ada teriak-teriak. Dengan kata lain apa? Kita di rumah Tuhan harus bisa menguasai diri. Ya. Sopan, teratur, jangan ngomong karepe dewek. Makanya kita bersyukur GKI. Ya. GKI kita, ketuanya usul. Ya. Kalau waktu makan, kita selesai kebaktian ada makan. Jangan ngobrol si A si B, ngobrol firman yang telah didengar. Saya setuju. Jadi firman yang didengar itu yang nggak ngerti yang mana didiskusikan. Orang mendengar itu perlu apa saudara jelaskan. Begitu loh. Jadi kita itu ke gereja itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti sudah itu pulang boleh ya. Enggak. Saya punya teman, saudara. Dia adalah majelis di Indonesia. Dia majelis guru sekolah minggu. Ya. Lalu suaminya juga majelis, mantan. Sudah itu mereka kalau makan di meja makan itu anak laki dua, perempuan dua. Ya. Sekarang mereka sudah almarhum. Kalau waktu makan itu bicara siapa? Bicara tentang gereja, ngeritik hamba Tuhan, ngeritik majelis, ngeritik satu dua tiga tapi dikritiki. Jadi anak-anaknya setelah gede tidak mau ke gereja. Karena apa? Sudah ditanamkan orang gereja itu jelek. Saudara, anak kita nggak mau ke gereja, kita evaluasi diri kita sendiri. Apa yang menjadi sebabnya? Ya, jangan nyalakan gereja. Ada orang mengatakan pada saya,
Ini gereja ini harus usaha supaya anak-anak itu bisa ke gereja. Saya bilang apa? Itu urusan orang tua. Memang itu urusan orang tua. Orang tuanya sendiri ke gereja males kok. Orang tuanya sendiri di rumah ngerasani gereja kok. Kalau kita di rumah terus bicara firman Tuhan, banyak berdoa, anak mau pergi didoakan, selalu diingatkan Tuhan. Apakah nggak bisa ninggalkan Tuhan? Bisa. Tapi saya percaya suatu hari anak itu balik. Tapi kalau kita sudah nyekoi yang jelek, ingat, ingat. Ya, setan itu ngelembur loh saudara ya. Itu tema khotbah kita baru ini ya. Setan ngelembur. Kita itu terus dihasut terus. Turun gereja sudah mulai ngomel. Ya. Buka pintu gereja masuk sudah ngomel. Itu pengalaman saya saudara. Jadi banyak hal yang membuat kita ngomel. Banyak hal yang membuat kita tidak puas. Di gereja meskipun gak ada suara hatinya. Dengar firman Tuhan sama ngoceh-ngoceh hatinya, saudara. Ingat, bait Allah itu disiapkan untuk tenang menyembah Tuhan. Bait Allah itu tempat kita ibadah kepada Tuhan. Oke, selanjutnya ayat 8 dikatakan ada tangga-tangga pilin. Tadi Pak Teddy baca itu, Pak Teddy punya Alkitab terjemahan paling baru ya. Saya di rumah pakai terjemahan yang agak lama ya. Kalau di gereja baru yang terbaru. Pak Teddy punya mengatakan tangga-tangga yang itu puter-puter gitu ya. Betul ya. Pilin itu saya nggak ngerti. Tak lihat, oh ternyata yang muter-muter gini loh saudara. Ini menghemat tempat ini ya. Jadi meskipun tempatnya kecil, kalau tangganya gini nggak makan tempat. Tapi ini bagi orang tua sulit naik. Kalau sekarang pakai lift ya. Dulu enggak loh saudara ya. Jadi ini saudara. Tangga-tangga yang muter gini ini menghubungkan tingkat bawah, tengah ke atas. Jadi ingat, yang ada tangganya itu untuk naik ke rumah tambahan, bukan untuk bait Allah loh ya, bukan loh ya. Bait Allah itu cuma satu. Maksudnya tuh satu lantai begitu loh. Kalau enggak yang di atas kan berarti bait Allahnya di maksudnya di bawah kita enggak ya. Yang ada lotengnya itu tempat tinggal orang, rumah tambahan ya, Saudara ya. Lalu di dalam ayat 9 10 selesai mendirikan rumah lalu dibuat langit-langit. Kita tahu ya langit-langit rumah dari bingkai dan pemapan kayu aras. Jadi langit-langit ini ditutupi, saudara, ditutupi dengan balok-balok serta papan kayu aras. Saudara, kayu aras ya, bahan-bahan yang dipakai di sini nih kita sudah tahu atau itu import dari luar negeri loh ya enggak? Jadi dari pegunungan ya sampai dikirim ke sana melalui kapal, melalui sungai, digotongi, sudah itu diperbaiki, dibersihin, nggak langsung masuk bait Allah. Sudah ada ukurannya semua baru dibawa ke bait Allah. Jadi ini memakan waktu cukup lama, kerja keras, tapi mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan awet ya. Ada yang bilang kayunya ini awet, bagus, mahal, saudara ya. Pembangunan rumah tambahan juga sudah selesai. Rumah itu ditutupi dengan kayu aras ya. Kayu aras itu kayak apa saya nggak tahu. Ada yang bilang kayak kayu kayak kayak jati atau apa enggak tahu ya. Ini waktu 2 minggu yang lalu sudah saya jelaskan, tapi saya nggak pernah tahu kayu ini ya. Jadi saudara kalau kita lihat mereka membangun rumah Tuhan itu mempersembahkan yang terbaik. Ya. Lalu dibungkus-bungkus batu-batu itu supaya tidak kelihatan batunya. Ya. Oke. Lalu ayat 11 sampai 13. Nah, ini ya tadi sedang bangun toh ya, sedang bangun ya. Coba perhatikan Alkitabnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo. Nah, enak-enak bangun, coba lihat tuh, angkat-angkat. Ingat loh ya, enggak ada paku-paku di sini, enggak ada loh ya. Enggak ada tok-tok-tok-tok, enggak ada bunyi. Kok bisa ya? Ini saudara tahu tukang-tukang loh kerja bisa diatur. Apalagi anak Tuhan kok nggak bisa diatur. Katanya berpendidikan, tapi di gereja semaunya sendiri. Emosinya meluap begitu ya. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa jaga emosi. Ini pelajaran bagi kita. Sekarang pada waktu mereka sibuk membangun begini, saudara, Tuhan datang, Tuhan ngomong. Ya. Bagaimana respon Tuhan terhadap pembangunan bait Allah yang sedang berjalan? Apa Tuhan bilang, aduh Salomo, very good, very good. Gitu. Enggak, saudara. Kalau kita melayani Tuhan, kita kepingin dipuji. Ya. Besok khotbah kita tentang pujian. Saudara. Jadi saudara, orang semua kepingin dipuji.
Tapi apakah Tuhan muji? Coba lihat ayat berikutnya. Ayo, ayat 12. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan, ya. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan. Nah, ya. Lalu gimana? Apa Tuhan komplain? Tuhan cerewet kayak kita. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janji. Ya, saudara. Tuhan memperingatkan Salomo. Saudara, seringkali kita melayani Tuhan, mari gitu puas, bangga gitu ya. Saya sejak dulu selalu mengingatkan diri saya. Waktu saya jadi asisten ya, saya kan terus jadi asisten dulu tuh ya. Setelah asisten sudah lulus baru Tuhan serai megang gereja sendiri. Setelah pengalamannya banyak gitu ya, tapi tetap nggak boleh semaunya. Saudara kalau waktu pulang retreat gitu ya, aduh bangganya bukan main. Hamba Tuhan atasan saya ini seneng. Oh puji Tuhan loh, banyak yang ikut loh, gini loh, gini loh, gini loh, gini loh. Saya dalam hati begini, hah? Hah? Apakah itu pujian dari Tuhan? Saya terus terang aja, dicipta sama Tuhan, ya, dan dibentuk di dalam keluarga yang tidak ada pujian. Tanya itu meme saya. Meme saya sih lumayan, punya cici-cici yang muji dia. Saya dulu tidak ada yang muji. Marahi ada, dikritik ada, dipukul ada. Karena mama saya hidup susah, dibawa mama tiri. Mama saya dipukuli mama tiri. Jadi pulang lihat anaknya nggak beres. Yang paling nakal itu saya. Saya yang sering dipukul. Nah, saudara, saya sering kali gini, gitu aja kok seneng gitu. Mau retreat banyak yang ikut aja seneng. Kadang-kadang ada orang angkat tangan mau bertobat gitu seneng. Karena saya tuh bukan Kristen asalnya. Saya lihat orang-orang sudah dibaptis itu hidupnya gak beres. Jadi saya tuh punya suatu pelajaran untuk diri saya sendiri. Jangan terlalu senang untuk orang dibaptis. Jangan terlalu senang untuk orang jadi member. Rohaninya belum tentu lebih baik daripada yang bukan member. Jadi saya selalu diingatkan Tuhan. Maka saya terus berdoa, berdoa Tuhan. Lalu saya perhatikan. Yang ikut retreat, angkat-angkat tangan itu ya. Kesaksian hidupnya gimana, saya sering deketi mereka. Karena kerjaan saya, memang saya dipanggil sebagai guru. Ya. Menegur mereka, membimbing mereka. Jadi saudara pada waktu Salomo membangun bait Allah ya sudah mulai mulai ini dilakukan pasti dia seneng. Gak ada yang gak seneng ya nggak ada loh bangunan kayak gitu waktu itu saudara. Dia mungkin lihat bangunnya bisa ngelus dada. Aduh puji Tuhan sudah kelihatan loh bagus loh gini-gini ya. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan memberikan peringatan. Jikalau kamu hidup menurut segala ketetapanku. Bukan nurut, melakukan loh. Peraturanku loh ya. Tetap ikuti perintahku loh. Jadi di sini saudara, ketetapan, peraturan, perintah. Waduh. Bukan cuma ditetapkan lalu bisa dirubah begitu. Enggak. Ya. Semua sudah ada aturan. Sudah ada perintah Tuhan harus dijalankan. Tidak nyimpang ke kanan ke kiri. Maka Tuhan akan menepati janji. Tuhan akan menepati janji bukan karena ada gedung gereja, ingat. Bukan karena saya jadi majelis, saya jadi hamba Tuhan. Karena saya aktivis, lalu saya pasti diberkati tidak. Jadi Tuhan yang Tuhan perkenan itu bukan karya kita, tapi ketaatan kita. Saudara perhatikan. Perhatikan, tiap pulang gereja koreksi diri, tiap pulang kerja koreksi diri, tiap mau berangkat berdoa. Jaga-jaga, jangan sampai itu ya setan itu terus ngelembur kita dihasut terus. Nah, bertobat, tiap pulang rapat, tiap pulang ketemu orang, koreksi diri. Apakah saya tadi sudah jatuh dalam dosa? Melanggar ketetapan, peraturan, perintah Tuhan. Menyimpang. Nah, karena apa? Tuhan sudah janji sama Daud toh. Tapi dengan kata lain Tuhan janji sama Daud, kamu anakmu akan bangun bait Allah.
Sekarang anaknya sudah bangun bait Allah. Apakah janji Tuhan itu digenapi? No. Tuhan bilang, enggak ya. Aku memberkati anak-anak cucumu itu eh, tidak karena bangunan. Ingat saudara, tidak karena bangunan. Jadi jangan gila sama gereja, tapi sama Tuhan, menurut sama Tuhan. Jangan merasa aku di gereja, semingguan di gereja, aku pasti diberkati. No, hati kita gimana? Jadi Tuhan senang kepada orang yang taat. Ya. Tuhan perhatikan itu bukan gedungnya, tapi rohaninya, saudara, rohaninya. Memang Tuhan pernah janji kepada Daud, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Ya, memang Salomo dan akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Tapi Tuhan yang ngomong, aku akan menjadi bapaknya. Aku janji, aku jadi bapaknya. Tak pimpin dia. Dia anakku. Tapi ingat, apabila ia melakukan kesalahan, ini kesalahannya kurang ya, kurang merah ya. Apabila dia melakukan kesalahan, tetap dihukum. Tetap dihukum. Ingat saudara. Jangan kira Tuhan bisa disogok. Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan kira aku sudah melayani jadi hamba Tuhan. Lalu aku korupsi di gereja. Aku main gila di gereja. Hidup gak beres. Tuhan pasti berkati. No, saudara. Hukuman itu pasti ada. Bahkan Tuhan bilang apa? Aku akan menghukum dia dengan apa? Rotan yang dipakai orang. Dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tuhan bilang apa? Seorang bapak sayang anak, anak itu diajar. Tuhan sayang kita, kita diajar. Jadi ingat, takhta kerajaan Tuhan janji oke, tetap oke ya. Sudah janji sama Daud ya. Tapi dia mau saya hukum. Akhirnya sungguh dihukum toh. Dan kerajaan pecah jadi dua toh. Karena Salomo gak nurut. Jadi ingat saudara, Salomo belum lahir Tuhan sudah tahu, ya enggak? Salomo ini bakalnya kayak apa? Kita belum lahir Tuhan sudah tahu. Kita itu orang model kayak apa? Lihat jejak omong bantah aja, bandel aja, ya. Senangnya itu cari maksudnya kemewahan sendiri, kesenangan sendiri, gak tidak nurut firman Tuhan. Tuhan tahu. Makanya Tuhan sudah ngomong sama Daud. Jadi ingat ya, Tuhan sudah ngomong Daud sebelum Salomo jadi raja. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Nah, ingat. Tuhan itu cinta-cinta, tapi dia adil. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Nah, saudara, yang dipakai contoh Saul. Ingat, kalau kita tidak baik, Tuhan itu ingat. Kalau kita mau bertobat, Tuhan yang mengampuni. Jadi ingat, ya. Jangan seperti Saul yang telah kujauhkan dari hadapanku. Jadi Saul sudah itu habis sudah, nggak ada turunan yang Tuhan perkenan untuk meneruskan. Meskipun waktu itu ada sempat anaknya ya, tapi akhirnya ya dibunuh. Jadi ingat saudara, kita itu manusia yang nggak sempurna. Banyak berdoa, banyak berdoa. Tanpa doa nggak mungkin kita kuat. Ingat, iblis itu tahu kelemahan kita. Kalau kita seneng kedudukan, kita seneng nama, kita seneng pujian, kita terus dibombongi terus begitu. Kita sering nuruti perkataan orang, ya, nggak nuruti perkataan Tuhan. Itu akan dipakai oleh iblis. Makanya harus banyak berdoa. Nggak mungkin kita kuat kalau tidak berdoa. Harus baca Alkitab. Nggak mungkin kita kuat kalau nggak baca Alkitab. Ya, jadi ingat ya, kalau kita berdosa sama Tuhan diajar. Ya, diajar seperti dia menghukum orang begitu anaknya begitu ya. Tapi kasih setia Tuhan akan tepat. Oke, kita sekarang baca terusannya ya. Yuk, kita baca 14 sampai 35 ya. Saya 14 ya. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu 15. Ia melapisi bagian dalam dinding rumah itu dengan papan kayu aras. Mulai dari lantai rumah sampai ke bagian langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Sedangkan lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnya lah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnya lah ruangan itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. 17. Di depan ruang terdalam terdapat ruang besar, 40 hasta panjangnya.
Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukiran dua labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. 19. Demikianlah disiapkannya ruang terdalam di rumah itu di bagian paling belakang supaya di sana ditempatkan tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. 21. Salomo melapisi sisi dalam rumah itu dengan emas murni, lalu merentangkan rantai-rantai emas di depan ruang terdalam yang dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisi dengan emas. Yang rumah itu, ya rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. 23. Di ruang terdalam itu ia membuat dua kerub dari kayu minyak masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya. Dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. 25. Kerub yang kedua 10 hasta juga panjangnya. Kedua kerub itu sama ukuran dan sama bentuknya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta dan demikian juga kerub yang kedua. 27. Ia menempatkan kerub-kerub ini itu di tengah-tengah ruang terdalam. Sayap kerub-kerub itu terentang sehingga sayap kerub yang satu menyentuh dinding dan sayap kerub yang lain menyentuh dinding yang lain. Sayap-sayap yang mengarah ke tengah rumah itu saling bersentuhan. Dan kerub-kerub itu dilapisi dengan emas. 29. Pada seluruh dinding sekeliling rumah itu ia mengukir gambar kerub pohon kurma dan bunga merekah baik di ruang sebelah dalam maupun di sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisi dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. 31. Sebagai pintu masuk ke ruang terdalam, ia membuat pintu-pintu dari kayu minyak, ambang dan tiangnya bersegi 5. Pada kedua daun pintu dari kayu minyak, yang dari kayu minyak itu ia mengukir gambar kerub, pohon korma dan bunga mengembang kemudian dilapisi dengan emas. Juga pada kerub dan pada pohon kurma itu disalutkannya emas. 33. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar. Ia membuat tiang-tiang dari kayu minyak bersegi 4. Dan 2 pintu dari kayu sanobar, kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. 35. Pada dalam pintu itu ia mengukir kerub, pohon kurma, dan bunga merekah, kemudian melapisi ukiran itu dengan emas yang dipoles merata. Oke, terima kasih. Saudara, terusannya ini memang kita kalau baca ini rasanya bosen ya, tapi nggak apa-apa lah kita belajar supaya ngerti ya. Jadi ini eh, ruang belakang itu tadi saya sudah katakan itu di belakang sendiri itu ya ruang Maha Kudus ya. Lalu yang dikatakan di depan itu depannya ruang Maha Kudus itu namanya ruang kudus ya. Jadi ini disinggung lagi lah ini ya. Yang tadi kita sudah belajar ya, ini Maha Kudus, ini kudus ya. Lalu di sini kita lihat, nah ini ukurannya. Ya. Ukurannya dikatakan di sini ukurannya yang sama. Ya. Jadi coba lihat 14. Kita lihat yang ukurannya sama itu yang mana? Yuk coba lihat. Ukuran dinding kayu aras. Oke, ya. Ya. Jadi yang ukurannya sama itu kotak-kotak begini. Kata ya. Ya, yang tinggi itu sama-sama modelnya kayak gitu. Lalu ini tempat ruang Maha Kudus itu begini ya, kotak-kotak. Lalu ini ada singgetnya, singgetnya. Yang di sini ini tempat kudus, ya ini. Yang ada orang ini tempat kudus, yang tempat Maha Kudus dalam sini.
Ya. Jadi tirai bait Allah ini tirainya itu berat sekali. Ya. Itu waktu zaman Yesus. Jadi waktu zaman Yesus itu bukan bait Allah ini, saudara. Ya, itu bait Allah yang didirikan oleh Herodes. Ya, jadi sejarahnya kita harus tahu. Ya, jadi di sini kita lihat ini tempat tempat kudus yang di dalam itu tempat maha kudus ini. Lebih kecil, tempat maha kudus lebih kecil dan yang boleh masuk cuma imam besar. Ya, jadi ini keadaannya ukiran, nah ada ukiran saudara ya. Ada kayu pada dinding kayu aras di dalam bait Allah itu diukir. Ukir apa daun ya. Daun pintu dari kayu saitun. Jadi daun pintu itu yang dari kayu saitun itu diukir. Ukirannya apa? Buah labu, mekar, bunga mekar. Bunga yang ngembang gitu loh ya. Bukan pentil, bukan. Lalu pohon palem, kerubin. Kerubin ini malaikat, saudara ya. Malaikat. Lalu bahannya seluruh permukaan ukiran dilapisi dengan emas. Jadi ingat, batu, bangun itu kan dari batu. Toh. Batu itu ditutup sama emas semua. Jadi nggak kelihatan batunya. Ya. Ada yang batu ditutup sama kayu. Sudah itu kayunya diukir. Ya. Kayunya diukir, lalu dikasih emas. Begini nanti ada gambarannya ya. Jadi ukiran-ukiran itu menghiasi ruang suci, memberi kesan arsitek yang mendalam dan menekankan kemegahan bangunan tersebut. Dibungkus emas, kita tahu zaman Salomo, emas itu wah sudah ya, banyak sekali banyak sumbangan dari luar negeri. Jadi ingat, kalau rumah Tuhan untuk tempat bertemu dengan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan dengan tujuan benar nyembah Tuhan, rumah Tuhan itu tidak akan kekurangan. Tuhan akan menggerakkan. Ingat waktu itu toh, tetangga-tetangga semua bayar upeti, ngasih emas, ngasih apa semua yang dibutuhkan. Jadi gereja tidak usah khawatir gak punya duit. Yang ditakuti tidak punya iman. Kita juga bukan cuma mau beriman, beriman bukan. Berdoa, taat kepada perintah Tuhan. Kita itu cuma hamba-hambanya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Jadi kita lihat ini pembangunan, wah ya segalanya ada. Nah ini saudara lihat ini ukiran-ukiran, ya, ini dindingnya ini. Ini emas tau kelihatan emas semua lalu ini pohon-pohon, ada ada kembang, ada apa aja ini ada apa itu namanya malaikat ya. Jadi terlihat dari bagian dalam bait Allah yang ditutup dengan kayu dan tembok yang dipenuhi dengan ukiran buah-buahan dan pepohonan. Ini pohon-pohon ini lihatnya. Jadi ini ukir-ukiran kabeh ya, dibungkus sama emas. Dan zaman dulu itu berarti pinter orang-orang. Bisa melebur emas, ya enggak? Kalau jadi terjemahan lama dikatakan apa di sini? Dikatakan kertas, emas kertas. Bukan emas kertas kayak kita beli di toko kertas kado gitu, bukan. Emas dibikin kertas. Bisa dilapis-lapiskan gitu loh. Pinter sekali. Ya. Dan nama orang-orang yang bikin bait Allah ini saudara tertulis di dalam Alkitab. Ya, diingat oleh Tuhan. Jadi masing-masing itu ada bakatnya. Jangan bilang aku kok disuruh ngangkat batu, enak eh. Enak kamu yang bagian gambar. Kamu bisa gambar enggak gitu loh. Jangan iri-iri, melayani Tuhan itu kasar, halus, semua itu sama. Kita bersyukur, saudara. Saya itu bersyukur, saya itu sering memperhatikan teman-teman di gereja, khususnya di Amerika. Saya sudah mengatakan yang di Indonesia itu pahalanya sedikit karena datang gereja, gerejanya sudah bersih, ada mbak-mbak, ada mang-mang yang bersihin ya, ada supir. Kalau di sini nih majelisnya, kalian tahu, jemaatnya ngelapi meja, majelisnya. Jadi upah mereka besar. Apakah mereka itu nggak pendidikan? Bukan. Mereka melayani Tuhan. Jadi ingat melayani Tuhan. Bukan minta nama. Jadi ini ada yang bagian ukir-ukir karena mereka dipakai Tuhan. Bisa mengukir. Kalau nggak bisa mengukir ya jadi ini nggak karuan begitu ya. Jadi susunan arsitek ini menunjukkan ini indah sekali. Lalu beberapa penafsir, ya saya sendiri baru kaget. Saya baru dapat. Saya belajar Alkitab gini, saudara. Bukan saya pinter, bukan. Saya baru dapat. Ternyata menurut penafsir, ini mengapa dikasih gambar-gambar. Ini melukiskan Taman Eden, gitu loh. Saya baru dapat loh ini, saudara. Saya pikir saya kalau baca ya, dari tafsiran-tafsiran saya takut salah. Lalu saya mesti cari
Pendeta Solomon, Stephen Tong, dosen saya. Sama nggak gitu loh. Kalau ajarannya nggak sama, saya takut. Takut saya tersesat gitu loh. Jadi kita itu bergumul, belajar. Sakit-sakit pun baca, saudara belajar. Nggak tidur tok di situ ya. Dengar YouTube gitu ya. Jadi ini katanya, mengapa bait Allah dilukis gini? Ini menyatakan Taman Eden. Apa artinya? Yaitu tempat Allah bersekutu dengan manusia. Saudara, Taman Eden itu tempat Allah ngobrol sama Adam Hawa. Ya enggak? Tiap hari Tuhan ngobrol sama Adam dan Hawa. Tempat bersekutu, tapi manusianya berdosa. Sehingga Taman Edennya hilang. Lalu membangun bait Allah, disuruh melakukan ini. Artinya apa? Lambang, lambang loh ya saudara. Lambang, tempat Allah hadir seperti di Taman Eden. Lalu saudara kalau lihat ya di dalam kitab Wahyu, ya melukiskan kayak gitu, surga kayak gitu. Ya. Bahkan dilapisi emas, apa artinya apa? Artinya itu semuanya itu mahal, berharga, begitu loh. Karena di dunia emas kan ya melambangkan yang berharga. Lalu ini di dalam tempat Maha Kudus itu kayak gini modelnya, saudara ya. Ini di tengah ini ada tabut Allah, ya. Tabut Allah yang diangkat itu loh, isinya ada 10 hukum. Ini ada malaikatnya dua di atas. Ya, dibuat malaikat-malaikatan. Lalu di pinggir ini ada dua. Nah, lihat satu menghadap situ, satu menghadap situ. Ini menghadap pintu. Nah, ya, menghadap pintu. Nah, ini di dalam kitab Kejadian, waktu manusia sudah berdosa, diusir dari Taman Eden, ya, kerub, kerub itu malaikat, ya, berjaga-jaga supaya manusia tidak masuk ke jalan menuju pohon kehidupan. Jadi manusia sudah berdosa, malaikat jaga di situ, nggak boleh masuk ke tempat yang ada pohon kehidupan, supaya manusia itu nggak setengah mati. Sudah makan pohon pengetahuan jahat dan baik, sekarang makan pohon kehidupan, jadi ini gimana? Berdosa nggak mati-mati tanda soro, ya nggak? Sakit gak mati-mati gimana rasanya? Jadi Tuhan itu baik. Ada kerub yang turun. Jadi ini kerub ini melambangkan apa? Malaikat yang mencegah manusia. Di Taman Eden ada. Ya. Jadi ini lalu apalagi dikatakan di sini di dalam yang kita baca tadi ayat 23 sampai 27 demikian juga ada ukiran kerub. Nah ini yang gede-gede dua ini ya. Yang menjaga jalan masuk menuju tempat maha suci. Jadi ini kerub ini didirikan menghadap pintu, memperingati orang Israel gak boleh masuk, gak boleh ngawur ya, imam pun gak boleh masuk. Ini tempat maha kudus, yang boleh masuk cuma imam besar. Ya, jadi ingat saudara, ada malaikat yang jaga. Jadi kembali lagi, gereja itu ada malaikat yang Tuhan utus. Juga ada setan, ada ada malaikat yang jatuh dalam dosa itu loh. Ya, ingat, tergantung aja. Saudara mau nurut yang mana, begitu ya. Jadi malaikat ya jaga di situ supaya kita nggak berbuat dosa. Mengingatkan kita, Roh Kudus mengingatkan kita melalui firman Tuhan. Makanya kalau dengar khotbah jangan ngantuk, di rumah tidur yang puas ya. Jadi doa terus, dengar khotbah, nyanyi sambil doa terus ya. Jadi ini dijaga semua tempat Maha Kudus ini ya. Jadi ini lukisannya. Lalu di dalam ayat 36 sampai 38. Jadi ini saya ini karena nggak ada apa-apanya ya Saudara. Jadi ya kita ringkas saja ya. Pokoknya ingat bait Allah itu didirikan dengan bahan yang mahal-mahal yang baik. Batu-batu tidak kelihatan, dibungkus semua. Jadi saudara, saudara dan saya adalah batu hidup. Ya enggak? Harus dibungkus. Jangan kelihatan batunya. Batunya itu enggak bagus. Jelek. Harus dibungkus dengan kayu, harus dibungkus dengan emas. Artinya apa? Kita harus dibungkus oleh darah Yesus. Jangan aku ini loh. Aku ini pemimpin gereja, jabatan paling tinggi, semua harus nurut aku. No, saudara, no. Melayani Tuhan harus dibungkus dengan kuasa Yesus. Nurut sama Tuhan, dibungkus dengan firman Tuhan. Ya. Jadi ingat kita adalah tubuh Kristus, adalah bait Roh Kudus, dan kita adalah batu hidup loh, nggak mati loh ya. Kalau batu hidup berarti terus bertumbuh gereja itu. Makanya kalau gereja mati, nggak bertumbuh-tumbuh, koreksi diri. Sudah nurut firman nggak? Berdoa nggak? Ya.
Jadi itu saudara yang kita pelajari. Lalu ini bagian yang terakhir ayat 36 sampai 38. Yuk kita baca ya. Ia mendirikan tembok pelataran dalam dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. 37. Pada tahun keempat di bulan SW, dasar rumah Tuhan diletakkan. Dan dalam tahun yang ke-11 dan bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesai rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Ya ini bulan-bulan saya tidak tafsir-tafsir lah ya. Kalau baca buku tafsiran itu banyak yang bingung ya. Karena tahun-tahunnya itu ada yang macam-macam, Iya. beda-beda sedikit gitu ya. Lalu ini tanggal-tanggal yang dimasukkan sini ini adalah kalendernya orang Yahudi ya saudara ya. Jadi ini sekarang Bait Allah sudah dibangun, sudah selesai ya. Maka toh. Jadi ingat yang loteng-loteng ini adalah tambahan ya, bukan tempat yang Maha Kudus itu ya saudara ya, bukan tak itu. Jadi Bait Allah didirikan oleh Salomo selama 7 tahun. Jadi ingat, sudah duit banyak, bahannya lengkap masih 7 tahun. Karena apa? Pembangunan zaman dulu itu sulit. Dari gunung dilempar, diturunkan ke kali, ke sungai, atau laut, ya naik kapal, lalu dibawa ke Yerusalem. Sudah sampai Yerusalem, dikerjain, ya, kerjain termasuk batu-batu, nggak tahu ngambil batu dari gunung mana, saya nggak tahu, Alkitab nggak ngomong. Sudah dikerjain halus semua, diangkat. Ingat, ini gunung loh ya. Yerusalem itu gunung. Tidak ada yang ngomel. Ingat. 7 tahun tetap setia hingga rumah Allah berdiri. Jadi bait Allah yang pertama ini ya dibangun sekitar tahun 966 sebelum Masehi. Tahun keempat pemerintahan Salomo. Selesai katanya tahun 960. Berlangsung selama 7 tahun. Bangunan megah di Yerusalem ini hancur pada tahun 586, dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Ingat, dari Babil ya. Jadi saudara ingat, Tuhan ya tidak memandang bait Allah, tetapi Tuhan memandang orangnya ya, perhatikan. Gedungmu bagaimana mewahnya, besarnya, tapi kalau tidak taat pada firman Tuhan di hadapan Tuhan dibuang. Bangsa Israel terlalu memuja-muja bait Allah. Mereka merasa bangga ya. Semuanya lengkap dibungkus oleh emas. Mereka tidak taat pada firman Tuhan. Tuhan marah, dibuang ke Babil 70 tahun. Dan ininya dihancurkan. Ingat saudara. Tuhan nggak sayang gedung kok. Tuhan nggak sayang dunia ini kok. Tapi Tuhan sayang saudara dan saya. Ya. Karena kita adalah anak Tuhan. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ya. Jadi ingat, jangan mendewakan bait Allah. Tapi kita harus menjalankan firman Tuhan supaya kita berkenan di hati Tuhan. Saudara tiap hari harus berdoa untuk rumah Tuhan. Tiap hari harus berdoa untuk rumah Tuhan. Berdoa untuk diri kita sendiri dan doa juga untuk pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan itu manusia. Ya. Saudara tahu, pemimpin itu tidak gampang. Saya itu ngomong sudah ratusan kali mungkin. Ya. Saya kalau lihat Donald Trump gini ini saya terus berdoa, kasihan. Ya. Dia usul apa, baik atau enggak baik pasti ditentang. Ingat, manusia itu suka nentang, suka ngelawan. Di gereja juga begitu. Banyak orang-orang yang Kristen-Kristenan, ya. Kita apa-apa ditentang. Ingat, prinsip satu firman Tuhan. Bukan karena hamba Tuhan itu majelis itu adalah familiku, lalu aku bela, bukan. Ya. Kita lihat mana yang benar menurut Alkitab. Mana yang sesuai dengan hati Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi saudara, hari ini kita sudah belajar ya. Tuhan memperingati Salomo. Ya, ingat. Tuhan tidak akan puas dengan bangunan. Tuhan lebih puas kita hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi kita adalah bait Roh Kudus. Ayo kita hidup taat kepada Roh Kudus ya.
Saudara ada yang mau didoakan? Bu, doakan. Pinta juga agak kurang sehat, Bu. Oh ya, heeh. Iya waktu hari Senin itu dia bilang pusing. Ya, Ya terima kasih. thank you. Ya, kita doa yuk. Bapa yang di surga, kami bersyukur Engkau telah memanggil kami menjadi bait Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami adalah batu-batu yang hidup. Yang harus bisa bekerja sama, yang harus bisa menerima satu dengan yang lain. Meskipun status kami lain, mungkin kami di bagian bawah, orang lain di bagian atas. Namun di hadapan Tuhan semua sama. Tuhan menghargai kami, orang yang setia kepada Tuhan dan melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Bapak kami berdoa untuk diri kami sendiri, Tuhan akan sadarkan kami supaya kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan, kami boleh menerima orang lain, kami boleh banyak berdoa, banyak belajar firman, tidak terus komplain ya Tuhan, tidak terus protes di sana, tidak terus ngeritik ya Tuhan. Namun kami boleh dengan rendah hati berdoa dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak berkatilah kami, berkatilah gereja kami. Tuhan tahu teman-teman yang bergabung hari ini dari berbagai gereja. Ada gereja yang besar, ada yang gereja yang kecil. Namun di hadapan Tuhan bukan besar kecil, bukan yang mewah, yang berharga yang Tuhan lihat, tetapi ketaatan kepada Tuhan, menjalankan firman Tuhan. Bapak tolong pakailah kami supaya di gereja kami masing-masing kami boleh menjadi pendoa, boleh menjadi saksi Tuhan, sehingga gereja-gereja yang kami layani, yang kami berbakti di sana diberkati Tuhan melalui kehadiran kami. Bapak kami khusus berdoa untuk gereja yang sedang diserang oleh iblis. Kami tahu Tuhan, iblis tidak tinggal diam. Dia tiap hari siang malam keliling, dia ngelembur ya Tuhan. Dia sedang menampi para anak-anak Tuhan dan para hamba Tuhan. Tuhan kami tahu, seringkali pejabat-pejabat di gereja itu yang membuat kekacauan. Tuhan tolong ampuni mereka. Berikan mereka hikmat, berikan mereka rohani yang baik. Dan untuk setiap jemaat supaya mereka mempunyai kerohanian yang baik, mempunyai pertumbuhan yang baik. Sehingga gereja di dunia ini boleh menjadi terang, boleh menjadi garam. Supaya banyak orang yang belum percaya Tuhan rindu datang ke hadapan Tuhan. Bapak di surga kami bersyukur. Di gereja kami ada beberapa orang baru. Bahkan ada yang tidak mengerti firman Tuhan. Mereka datang senang ke gereja kami. Namun kami tahu iblis tidak akan senang ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan jaga mulut kami, jaga hati kami, pikiran kami. Supaya kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sehingga teman-teman yang baru datang, yang belum mengenal Tuhan. Melalui kehidupan kami, mereka boleh percaya Tuhan. Bahkan kami juga berbeban menyampaikan Injil kepada mereka. Tuhan kau tahu di antara famili-famili kami, saudara kami, orang tua kami, ada yang belum percaya Tuhan. Kiranya Tuhan mengingat. Bapak kami bersyukur untuk mamanya Cincing ya Tuhan. Kami mendengar kalau mamanya Cincing sudah mau ke gereja. Kiranya Tuhan akan tolong Tuhan, kau terus bekerja. Kasihanilah ini Tuhan, mamanya Cincing ini Tuhan. Supaya dia juga boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Berkati gereja yang dia datangi. Supaya setiap orang Kristen di tempat itu sadar untuk menginjili, untuk mendoakan, dan untuk mendekati mamanya Cincing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kita yang keluarganya belum, ada yang belum percaya Tuhan. Kasihani Tuhan, selamatkan mereka. Ada anak-anak kami yang sudah besar, sudah sibuk meninggalkan Tuhan. Tolong Tuhan panggil mereka kembali. Tuhan tolong ya Tuhan, jadikanlah kami batu yang hidup, yang sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan, yang dibungkus oleh darah Kristus, supaya orang melihat kami bukan melihat kejelekan orang Kristen, namun boleh melihat Yesus dari kehidupan kami. Tuhan tolong supaya kami boleh memakai rumah Tuhan untuk tempat bersekutu, tempat memberitakan Injil, tempat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Saat ini kami mengingat untuk teman kami Pinta di dalam kelemahan tubuh. Dia beberapa hari ya Tuhan, mulai Senin dia mengatakan pusing. Kiranya Tuhan akan berbelas kasihan. Tuhan akan memberikan dia tubuh yang sehat supaya Minggu dia boleh melayani bersama-sama kami. Tuhan kau tahu keadaan perubahan cuaca di Amerika ini ya Tuhan. Kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Tuhan akan berbelas kasihan supaya kami boleh terus dikuatkan, supaya kami boleh melayani Tuhan. Bapak kami berdoa ya Tuhan untuk
Dewi Syulen yang ada di Surabaya. Tuhan, Engkau tahu dia pernafasannya sulit ya Tuhan. Engkau tahu keadaan tubuhnya yang makin kurus ya Tuhan. Kasihanilah dia. Dia hari ini tidak bisa mengikuti Zoom. Kiranya Tuhan sih akan melawat dia, menghibur dia. Tuhan sih akan menguatkan imannya. Dan Tuhan sih akan menolong anak cucunya supaya boleh memperhatikan orang tuanya. Bapak, kiranya Engkau sih akan memberkati putrinya yang di Amerika, ya Kartika yang juga kena kanker, kiranya Tuhan berbelas kasihan supaya Kartika ini boleh bersandar Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Sucipto yang Tuhan pakai di Surabaya. Tuhan berkati dia supaya dia boleh melayani Tuhan dengan baik dan boleh menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Tuhan, untuk teman-teman kami yang bergumul dengan pekerjaan, dengan kesehatan, dengan ekonomi, Tuhan sih akan tolong ya Tuhan. Engkau menilik kami satu persatu. Kami tidak tahu bagaimana dengan kabar Elizabeth yang ada di Surabaya itu ya Tuhan, kiranya Tuhan melawat dia. Bahkan ada yang Elsie yang di Australia, kami tidak tahu bagaimana keadaannya, kiranya Tuhan melawat. Bapak, kiranya Tuhan sih akan memberikan kesehatan pada kami untuk Livong yang penglihatannya juga ada masalah, kiranya Tuhan berbelas kasihan. Bapak, tolong kami supaya kami boleh terus dekat dengan Tuhan. Kami tahu hidup dalam dunia ini sementara, supaya kami boleh dipakai oleh Tuhan. Sisa hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman di Indonesia sebentar akan melakukan kegiatan. Tuhan berkati mereka, baik yang bekerja di rumah maupun di luar, maupun apa saja yang mereka lakukan, supaya mereka boleh ingat mereka adalah bait Roh Kudus. Perkataan, pikiran, tingkah lakunya boleh sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati mereka besok akan ke rumah Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin supaya mereka di gereja boleh menjadi pendamai, boleh menjadi saluran berkat, boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami yang di Amerika ini Tuhan, kami sudah malam, kami mohon Tuhan sih akan memberkati kami, berikan kami istirahat yang baik. Tuhan sih akan berikan kami tubuh yang sehat, supaya besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami lusa boleh datang ke rumah Tuhan melayani Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk segala pergolakan dunia ini Tuhan, Kau tahu dunia di dalam keadaan krisis menjelang kedatangan Yesus. Dunia tidak ada keamanan, tanda-tanda zaman sudah nyata. Di sana sini ada peperangan, bencana alam. Tuhan, ampuni manusia yang sering merusak alam ini ya Tuhan, yang tidak sayang kepada sesamanya. Bapak, Engkau tahu keadaan pergolakan dunia. Tuhan tahu saat ini Amerika sedang menangani beberapa negara. Tuhan, tolong berikan hikmat kepada presiden dan menteri dan pemimpin-pemimpin, supaya mereka boleh membawa orang-orang dunia ini kembali kepada Tuhan, untuk hidup takut kepada Tuhan. Bapak, kiranya Engkau memberkati supaya Amerika ini Tuhan boleh kembali, gereja-gereja boleh bangkit, sekolah-sekolah boleh mengajarkan kebenaran Tuhan. Untuk Indonesia, Tuhan bangkitkan gereja-gereja untuk memperhatikan akan orang-orang yang belum percaya Tuhan. Berkati sekolah-sekolah Kristen ya Tuhan, untuk memperhatikan kebutuhan daripada anak-anak buahnya, bukan hanya kebutuhan materi saja, tapi juga kebutuhan rohani. Pakailah guru-guru ya Tuhan, pembimbing-pembimbing para hamba Tuhan, supaya kami semua boleh bertanggung jawab di hadapan Tuhan, melakukan yang terbaik dan membawa semua anak kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari depan kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami, Tuhan sudah memberkati pertemuan kami pada malam hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa dan syukur kami. Amin.